Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Eva Elia Pinata. Saya merupakan mahasiswa dari program studi PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Adapun pada kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Organizational Behavior, yaitu Ibu Diah Darmayanti, SEMSI PhD, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan terkait dengan analisis corporate culture yang mendukung employee behavior dan tingkat productivity pada 3 perusahaan di Indonesia. Dan pada presentasi kali ini, saya akan menyajikan analisis mendalam mengenai keterkaitan antara budaya perusahaan, perilaku karyawan, dan tingkat produktivitas di 3 perusahaan terkemuka di Indonesia, seperti pada PT Surya Mas Utama atau bagian dari perusahaan Wish Group, kemudian ada PT Pindo Daily Pulp and Paper 2, serta PT Saka Pharma Laboratories, yang mana analisis ini akan mengkaji secara komprehensif bagaimana elemen-elemen budaya organisasi dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap kinerja karyawan dan pencapaian bisnis secara keseluruhan. Nah, di sini ada daftar isi, yang mana daftar isi ini akan membahas mengenai pendahuluan, pentingnya budaya perusahaan, metodologi analisis, studi kasus 1 pada PT Surya Mas Utama, studi kasus 2 pada PT Pindo Daily Pulp and Paper 2, kemudian studi kasus 3 pada PT Saka Pharma Laboratories. Yang selanjutnya akan kita bahas mengenai perbandingan dan temuan kunci serta implikasi bagi organisasi dan juga rekomendasi strategi serta kesimpulan. Nah, pada pembahasan yang pertama ini, kita akan membahas terkait dengan pentingnya budaya perusahaan dalam produktivitas. Yang mana bagaimana sih pentingnya budaya perusahaan dalam produktivitas itu seperti apa? Nah, jadi budaya perusahaan ini adalah fondasi yang membentuk perilaku karyawan untuk mempengaruhi motivasi, kepuasan kerja, dan pada akhirnya produktivitas. Jadi, budaya yang kuat dan positif dapat menciptakan lingkungan di mana karyawan-karyawan tersebut merasa dihargai, termotivasi untuk terus berinovasi, dan juga mereka dapat bekerja secara kolaboratif. Dan ini dapat mendorong loyalitas dan mengurangi tingkat pergantian karyawan sehingga karyawan merasa nyaman, merasa aman, dan juga merasa memang benar-benar saling kolaboratif antar sesama tim atau antar sesama rekan lainnya. Sebaliknya, budaya yang negatif dapat menyebabkan demotivasi, yang mana demotivasi ini adalah suatu perasaan akan menurunnya tingkat motivasi kerja sehingga menyebabkan konflik dan juga penurunan kinerja karyawan. Dengan memahami budaya perusahaan ini merupakan langkah pertama untuk membangun strategi sumber daya manusia yang efektif untuk meningkatkan capaian organisasi secara keseluruhan. Apa sih manfaat pentingnya budaya perusahaan dalam produktivitas ini? Yang pertama, di sini ada manfaat pentingnya budaya perusahaan ini untuk mendorong inovasi. Budaya yang mendukung eksperimentasi dan pembelajaran dari kegagalan akan memicu dan memecahkan masalah yang inovatif. Kemudian dapat juga meningkatkan kolaborasi. Jadi budaya yang menekankan kerjasama lintas fungsi akan menghasilkan sinergi dan pertukaran ide yang lebih kaya. Selanjutnya dapat meningkatkan kepuasan kerja, yang mana karyawan ini akan terus merasa dihargai dan didukung, akan lebih termotivasi, loyal, dan produktivitas, sehingga mereka akan dapat memenuhi seluruh target-target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Dengan memahami dan mengelola budaya perusahaan secara strategis, ini merupakan suatu kunci untuk meningkatkan produktivitas jangka panjang serta dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
di sini saya akan membahas pada studi kasus yang pertama, yaitu PT Surya Mas Utama atau Wings Group. Yang mana PT Surya Mas Utama atau Wings Group ini adalah perusahaan nasional yang bergerak di bidang distribusi produk home care atau public care sebagai bagian dari perusahaan Wings Group. Perusahaan ini dikenal luas karena komitmennya terhadap kualitas keselamatan. Yang mana PT Surya Mas Utama ini dikenal luas sebagai perusahaan yang menanamkan budaya inovasi dan pemberdayaan karyawan secara konsistensi dalam setiap aspek operasionalnya. Jadi budaya organisasi di perusahaan ini sangat menekankan pentingnya eksperimen, pembelajaran dari kegagalan, serta pengambilan inisiatif di semua level, mulai dari manajerial hingga level staf dan pelaksana. Dan pendekatan ini telah menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan juga berorientasi pada hasil. Yang mana budaya kerja di perusahaan ini dapat menghasilkan yang pertama ada budaya yang inovatif, yang mana dalam hal ini karyawan didorong untuk terus berpikir kreatif, berani mengambil resiko, dan juga mencari solusi baru. Hal ini pun telah dihasilkan oleh ratusan paten dan meningkatkan proses yang signifikan sehingga hasil dari budaya yang inovatif ini mendapatkan hasil yang positif terhadap perusahaan. Selanjutnya ada juga terkait dengan kolaborasi yang kuat. Jadi dalam hal ini PT Surya Mas Utama atau Wings Group menekankan bahwa setiap karyawan itu harus memiliki jiwa untuk kolaborasi yang kuat. Seperti tim lintas departemen sering dibentuk untuk proyek-proyek besar, memastikan pertukaran ide, perspektif, dan keahlian yang beragam. Kolaborasi ini dapat mendorong inovasi dan pemecahan masalah yang lebih komprehensif karena kita tidak hanya berfokus dalam satu departemen saja, akan tetapi lintas departemen. Bisa jadi kita departemen HRGA gabung dengan departemen PPIC ataupun departemen purchasing, departemen QC, QA ataupun yang lainnya. Dalam semua perkumpulan tersebut, tim lintas departemen ini dapat menghasilkan suatu ide atau perspektif serta keahlian yang beragam untuk terus berkolaborasi dan juga mendorong inovasi serta dapat memecahkan masalah. Selanjutnya di sini akan meningkatkan rasa produktivitas yang tinggi. Jadi tim lintas departemen yang sering dibentuk untuk proyek-proyek besar dapat memastikan pertukaran ide, perspektif, keahlian yang beragam. Kolaborasi ini mendorong inovasi dan pemecahan masalah yang lebih komprehensif. Jadi budaya dan pemberdayaan karyawan ini menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan berorientasi pada hasil perilaku proaktif, adaptif, dan fokus terhadap pencapaian yang ditunjukkan oleh karyawan secara langsung, serta dapat berkontribusi pada kesuksesan PT Surya Mas Utama di pasar industri gas nasional maupun produksi pabrik care, home care, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada studi kasus yang kedua, yang mana dalam hal ini saya akan membahas mengenai studi kasus pada PT Pindo Daily Pulp and Paper 2. Jadi, profil perusahaan PT Pindo Daily Pulp and Paper 2 ini merupakan bagian dari perusahaan APP, Asia Pulp and Paper atau APP Group, dan dikenal sebagai salah satu produsen pulp and paper kertas terbesar di Indonesia. Jadi, perusahaan ini memiliki kapasitas produksi yang sangat besar dan produk-produknya telah dipasarkan secara global. Dalam menjalankan operasionalnya, PT Pindo Daily Pulp and Paper 2 ini menerapkan budaya organisasi yang sangat berorientasi pada kepatuhan, ketertiban, dan efisiensi yang tinggi. Nah, apa sih ciri khas budaya organisasi PT Pindo Daily 2 ini? Nah, jadi yang pertama, ciri khas budaya organisasi di sini, kita fokus pada prosedur dan kepatuhan, yang mana penegakan SOP di seluruh proses kerja untuk menjamin kualitas produk, keselamatan kerja, dan kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian kita juga cirinya terdapat struktur hierarki secara tegas, yang mana organisasi dengan
struktur dan alur pelaporan yang jelas dapat mendukung kepatuhan cepat dan pelaksanaan kebijakan yang konsisten, serta pelatihan yang berkelanjutan. Kita juga investasi besar pada pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan pemahaman teknologi, serta kesadaran, keselamatan, dan lingkungan kerja, seperti melaksanakan pelatihan refresh training bagi seluruh karyawan, refresh training apapun itu bentuknya, dan itu memang kita wajibkan untuk perusahaan mengikuti setiap pelatihan-pelatihan yang kita adakan. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar setiap karyawan dapat menambah keterampilan, kemampuan, skill yang dapat mendorong tercapainya tujuan organisasi perusahaan. Yang ketiga, di sini ada kelebihan budaya organisasi, yang mana kelebihan budaya organisasi di perusahaan PT Pindo Daily Pulp and Paper 2 ini dapat meningkatkan stabilitas operasional sistem tenaga kerja yang stabil, berkat struktur yang tertata dan kepatuhan pada prosedur. Selanjutnya, kualitas konsisten SOP ketat menjaga mutu produk untuk pasar lokal dan global, dan produktivitas tinggi, efisiensi tinggi dapat menghasilkan output yang besar dengan kesalahan yang minimal, yang minim, bahkan tidak terjadi kesalahan sedikit pun. Jadi meskipun budaya ini memastikan stabilitas dan kualitas produktivitas yang konsisten, terkadang inovasi menjadi lambat. Namun untuk industri manufaktur, pendekatan ini telah terbukti sangat efektif dalam pencapaian volume produksi yang tinggi dan meminimalkan kesalahan. Nah, pada studi kasus yang ketiga, di sini saya mengambil pada perusahaan PT Saka Pharma Laboratories, yang mana PT Saka Pharma Laboratories ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor farmasi dan kesehatan yang dikenal luas atas komitmennya terhadap kualitas produk, integritas ilmiah, dan etika profesional. Jadi perusahaan ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa obat dan produk kesehatan lainnya, tapi juga secara konsistensi membangun budaya kerja yang mendalam dan terstruktur. Yang mana budaya kerja yang dibuat di perusahaan ini, yang pertama adalah kualitas tanpa kompromi. Bagaimana tuh kualitas tanpa kompromi ini? Jadi setiap proses diawasi ketat untuk memastikan produk farmasi memenuhi standar tertinggi karyawan, sehingga fokus pada detail dan akurasi. Kedua, ada integritas ilmiah, yang mana penelitian dan pengembangan adalah inti dengan dorongan kuat untuk penemuan baru sambil menjaga integritas alami ilmiah yang tinggi. Selanjutnya, etika dan tanggung jawab. Jadi, karyawan di sini dilatih untuk memahami dampak pekerjaan mereka pada kesehatan masyarakat serta menumbuhkan rasa tanggung jawab yang mendalam. Jadi, dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka, mereka pun harus peduli akan environment atau lingkungan mereka. Jangan sampai mereka membuat suatu produk ataupun melakukan produksi yang dapat merugikan masyarakat setempat, seperti contohnya membuang limbah sembarangan ataupun yang lainnya, sehingga masyarakat di area sekitar perusahaan dapat mengalami kerugian dari segi kesehatan, dari segi materi, dan lain sebagainya yang disebabkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, PT Saka Pharma Laboratories ini menekankan sangat penting terkait dengan etika dan tanggung jawab yang mendalam. Jadi PT Saka Pharma Laboratories ini menunjukkan bahwa budaya organisasi yang dibangun atas dasar kualitas, integritas, dan etika mampu mendorong keberhasilan perusahaan secara menyeluruh di bidang industri, di mana keselamatan manusia menjadi prioritas budaya ini, bukan hanya keunggulan kompetitif tetapi sebuah keharusan. Melalui penerapan nilai-nilai tersebut, PT Saka Pharma tidak hanya menciptakan produk yang melayani masyarakat yang terpercaya, tapi juga membentuk sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan berdedikasi tinggi dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, budaya ini menciptakan perilaku yang sangat teliti, berhati-hati, dan bertanggung jawab yang krusial untuk industri farmasi. Jadi produktivitas di sini diukur dari keberhasilan riset, kepatuhan regulasi, dan juga keberhasilan peluncuran produk baru, serta dibuat produk yang memang benar-benar ramah lingkungan, ramah
lingkungan yang merupakan pabrik, care home, care, dan lain sebagainya yang memang benar-benar peduli akan lingkungan dan masyarakat setempat. Nah, di sini ada perbandingan budaya dan dampaknya. Jadi karakteristik yang pertama yang akan dibandingkan itu fokus budaya utama. Jadi PT Surya Mas Utama di sini untuk fokus budaya yang utamanya itu ada inovasi pemberdayaan. Yang mana dalam inovasi pemberdayaan di PT Surya Mas Utama ini dapat mendorong kreativitas, pengambilan resiko, dan solusi yang baru. Kemudian apa sih perbandingannya dengan PT Pindo Deli 2 ini? Nah, jadi dengan perbandingan PT Pindo Deli ini di sini ada efisiensi dan kepatuhan, yang mana untuk fokus budaya utama di sini penekanan kuat pada prosedur standar dan koordinasi secara hierarkis, serta PT Sakaparma Laboratorius ini untuk fokus budaya utamanya ini ada di kualitas, etika, dan riset, yang mana PT Sakaparma Laboratorius ini sangat menjunjung tinggi integritas, ketelitian, dan juga inovasi yang berbasis dengan penelitian. Yang kedua, perilaku karyawan. Jadi pada PT Surya Mas Utama ini untuk perilaku karyawannya ini bersifat proaktif, adaptif, dan kolaboratif, yang mana karyawan sangat antusias dan saling bertukar ide dan berinovasi bersama untuk menciptakan suatu produk yang baru. Kemudian di PT Pindo Daily Valve and Vapor 2 ini terkait dengan perilaku karyawannya yang paling ditekankan adalah disiplin, patuh, dan efisien, yang mana karyawan menjalankan SOP dengan cermat dan meminimalkan kesalahan. Serta untuk PT Sakaparma Laboratorius ini ditekankan untuk perilaku karyawannya harus teliti, bertanggung jawab, dan juga detail. Jadi karyawan fokus pada kualitas keamanan dan kepatuhan regulasi. Selanjutnya, apa sih dampak pada produktivitasnya? Jadi untuk PT Surya Mas Utama ini tinggi mendorong pertumbuhan dan solusi baru, yang mana inovasi terus-menerus menghasilkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada PT Pindo Daily Valve and Vapor 2 ini di sini ada stabil, volume produksi tinggi, sedikit kesalahan. Jadi efisiensi operasional yang konsisten memastikan produktivitas yang tinggi. Dan apa sih perbandingannya selanjutnya dengan PT Sakaparma Laboratorius? Jadi untuk perbandingannya dalam bidang dampak pada produktivitas ini, PT Sakaparma Laboratorius ini lebih berfokus pada tinggi dalam riset, pengembangan, kepatuhan regulasi. Jadi fokus pada kualitas dan inovasi berbasis penelitian mendorong produktivitas. Selanjutnya ada hubungan budaya dan produktivitas. Apa sih PT Surya Mas Utama ini? Jadi untuk PT Surya Mas Utama terkait dengan hubungan budaya produktivitas di sini selalu menekankan positif yang kuat. Jadi budaya inovasi dan pemberdayaan karyawan secara langsung meningkatkan produktivitas. Kemudian PT Pindo Daily Valve and Vapor 2 ini apa? Jadi untuk PT Pindo Daily Valve and Vapor 2 ini menekankan pada budaya positif dan stabil, yang mana budaya efisiensi dan kepatuhan dapat memastikan produktivitas yang konsisten. Selanjutnya, untuk PT Sakaparma Laboratorius ini menekankan pada hubungan budaya produktivitasnya di bidang positif krusial untuk kualitas, yang mana budaya yang menjunjung tinggi kualitas, etika, dan riset sangat penting bagi produktivitas perusahaan. Jadi setiap perusahaan ini menunjukkan bagaimana budaya yang sengaja dibentuk atau berkembang secara organik memiliki dampak langsung dan signifikan pada cara karyawan berinteraksi, bekerja, dan pada akhirnya seberapa produktif mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini ada implikasi rekomendasi strategis, yang mana dari temuan perbandingan dari ketiga studi kasus yang sudah saya jelaskan ini menegaskan bahwa budaya organisasi di sini memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk produktivitas dan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, perusahaan lain di Indonesia, baik di sektor manufaktur, jasa, maupun teknologi, perlu mempertimbangkan strategi-strategi sebagai berikut. Yang pertama,
Tiga perusahaan ini perlu mengidentifikasi nilai inti, yang mana perusahaan perlu secara jelas mengidentifikasi nilai-nilai inti yang mencerminkan visi misi dan tujuan jangka panjang organisasi. Nah, jadi nilai-nilai ini harus menjadi panduan dalam pengambilan keputusan, proses manajerial, serta perilaku karyawan sehari-hari. Kemudian libatkanlah karyawan dalam segala hal, yang mana budaya yang kuat tidak dibentuk secara top-down, melainkan partisipatif aktif dari semua lapisan organisasi. Pelibatan ini menciptakan rasa kepemilikan, keterikatan emosional, dan komitmen terhadap budaya yang sedang dibangun. Jadi, untuk setiap top manajemen ataupun manajerial harus selalu melibatkan pihak-pihak bawahannya untuk selalu terus menciptakan ide, gagasan, inovasi yang sangat kreatif untuk membantu um, mencapainya tujuan organisasi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga untuk budaya ini tidak hanya dilakukan secara top sampai down, tapi dari down and up pun bisa. Jadi dari bawah ke atas pun bisa, karena setiap orang itu memiliki ilmu pengetahuan yang berbeda-beda serta kreativitas yang berbeda-beda, sehingga apabila digabungkan mereka pun akan menghasilkan suatu produk ataupun suatu ide yang sangat berbeda-beda, dan kemungkinan itu bisa dapat dijadikan acuan sebagai pembuatan produk baru yang memang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kemudian ada adaptasi yang berkelanjutan. Jadi dalam adaptasi berkelanjutan ini, dalam menghadapi perubahan pasar, regulasi, dan teknologi, perusahaan harus membangun budaya yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Budaya organisasi yang kaku akan menjadi hambatan dalam menghadapi disrupsi. Yang keempat selanjutnya ada pengakuan dan penghargaan, yang mana dalam hal ini, perusahaan perlu mengembangkan sistem penghargaan yang tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada perilaku yang mencerminkan nilai budaya organisasi. Dan hal ini memperkuat budaya yang diinginkan dan meningkatkan motivasi intrinsik karyawan. Jadi, pihak manajemen, pihak atasan perlu juga menerapkan rasa pengakuan dan penghargaan serta apresiasi terhadap karyawan yang sudah bekerja keras, yang sudah mencurahkan semua ide, gagasan, kontribusinya untuk perusahaan. Jadi mereka perlu benar-benar menghargai segala bentuk kerja keras yang dilakukan oleh bawahan. Sehingga dari hasil apresiasi tersebut, pihak pekerja, pihak bawahan pun merasa bahwa dirinya untuk tetap terus mengupgrade diri, mengimprovisasi, dan sehingga menghasilkan suatu produk yang memang benar-benar terbaik, dan juga meningkatkan rasa kinerja yang tinggi, motivasi kerja yang tinggi. Nah, di sini ada kesimpulan terkait dengan hasil analisis yang sudah saya tuangkan di dalam beberapa slide sebelumnya. Jadi, analisis terhadap PT Surya Mas Utama, Pindo Daily Pulp and Paper 2, serta PT Saka Pharma Laboratories ini mengenai budaya kerjanya, yaitu dengan memperkuat pemahaman bahwa budaya organisasi adalah aset strategis yang berdampak langsung pada perilaku karyawan dan tingkat produktivitas. Jadi budaya ini bukan hanya sekedar atmosfer kerja, tapi elemen fundamental yang membentuk cara kerja, pengambilan keputusan, dan pencapaian hasil. Sehingga setiap jenis budaya, baik yang berfokus pada inovasi, efisiensi, maupun kualitas, memiliki kekuatan tersendiri dalam mendorong produktivitas sesuai dengan karakteristik bisnisnya. Oleh karena itu, membangun dan mengelola budaya yang selaras dengan strategis perusahaan menjadi syarat penting untuk berkelanjutan dan keunggulan kompetitif. Untuk perusahaan yang ingin berkembang secara berkelanjutan, di sini budaya organisasi bukan hanya perlu diidentifikasi, tapi juga dihidupkan dan juga diintegritaskan dalam setiap proses kerja. Jadi upaya ini akan menjadi dasar yang kuat dalam pencapaian performa puncak dan juga adaptasi yang efektif di tengah tantangan perubahan perusahaan.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.